Shalom, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Ingvi Rizky Ramadan di akun kesaksian rohani saya. Dan kali ini sebelum saya membaca komentar dari Kakak Trisno Joko. Nah, komen dari Kakak Trisno Joko ini adalah mengomentari di mana VT saya yang sebelumnya. Ingatkah VT saya yang sebelumnya? Yaitu ketika ada seseorang yang menantang atau menyuruh saya untuk membaca Alkitab supaya saya lebih lagi mendalami Alkitab agar saya bisa mu'alaf kembali atau kembali kepada kepercayaan saya yang lama. Nah, ketika itu kemudian saya memberikan suatu pertanyaan kepada Anda semua, ayat manakah dalam Alkitab yang membuat saya mu'alaf? Nah, dari situlah Kak Trisno Joko ini mengomentari, yaitu di Yohanes 17 ayat 3 dan Yohanes 5 ayat 36. Karena waktu yang singkat, maka saya mengambilnya di Yohanes 17 ayat 3 dulu ya. Yohanes 17 ayat 3, mari kita baca dulu ya. Saya akan membacakannya untuk saudara, saudara bisa menyimak dari rumah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, E-nya besar, satu-satunya Allah yang benar, A-nya besar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi di sini saya tahu bahwa Kakak Trisno Joko ini menekankan atau menggarisbawahi kata-kata Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bahwa Yesus Kristus hanyalah seorang utusan Allah, begitu bukan? Mari kita analisa. Selalu saya memberikan suatu petunjuk atau saya selalu memberikan teman-teman ini cara untuk menganalisa atau memahami atau cara mudah untuk mengerti maksud dari bacaan Alkitab ya. Itu salah satunya adalah dari analisa kontekstual, yaitu membaca perikopnya dulu. Setelah itu, konteks dekatnya adalah baca dari ayat-ayat yang sebelumnya dan sesudahnya. Itulah cara kita untuk membantu menafsirkan suatu ayat. Karena di dalam Alkitab itu tidak bisa ayat berdiri sendiri. Dia pasti ada runtutannya, ada sejarahnya, ada ceritanya. Disitulah kita bisa menafsirkan satu ayat atau nats. Nah, di dalam handphone kita, Alkitab digital, itu ada tulisan hitam dan merah. Jika merah, itu adalah kata-kata Yesus seperti ini ya. Nah, ini merah. Berarti Yesus yang berbicara. Kalau merah. Yohanes 17 itu, judul perikopnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Tentu kita tidak bisa langsung mengetahui atau menafsir suatu nats atau ayat dari satu saja. Mari kita baca selengkapnya ya. Ayat yang pertama, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Besar, anakmu artinya Yesus Kristus sendiri. Karena Yesus Kristus adalah Allah anak yang berinkarnasi menjadi manusia. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayatnya yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya. Nya besar, E-nya besar. Berarti sama seperti Bapa telah memberikan kepada Yesus kuasa atas segala yang hidup. Berarti Yesus berkuasa atas segala yang hidup. Kita hidup nggak? Berarti Yesus berkuasa atas manusia kan? Berkuasa atas saya dan Anda. Demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi, Allah Bapa akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang
yang diberikan kepada Yesus Kristus. Itu adalah ayat yang kedua. Baru ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu sudah ayat 3. Sekarang ayat 4 dan kelima harus dibaca juga, ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Apakah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Tuhan? Yaitu menjadi manusia untuk menebus dosaku dan dosamu. Ya. Oleh sebab itu ya Bapa, ayat yang kelima, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi yang dimaksud dengan Yesus Kristus sebagai utusan bukanlah Yesus yang diciptakan Tuhan. Tetapi di sini Yesus mengatakan bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Saya bacakan kembali ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu sudah memiliki kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia ada. Karena Yesus dan Bapa adalah satu di dalam otoritas, tetapi bukan satu kepribadian. Karena ada 3 pribadi, yaitu pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Satu Allah dalam 3 pribadi. Saat dunia belum dijadikan, artinya belum ada saya dan Anda, Yesus Kristus sudah memiliki kemuliaan. Sudah ada sebelum kita semuanya ada. Jadi, ayat 3 jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus diutus oleh Allah Bapa karena dia adalah Allah Anak. Bukan diutus hanya sebagai nabi atau rasul. Bukan diutus karena seorang ciptaan. Tetapi dia diutus karena dia sudah ada sebelum kita semuanya ada. Begitu penjelasan saya, dan tentu saja ayat ini tidak membuat saya mu'alaf, melainkan ayat ini membuat saya semakin mengenal Allah, percaya kepada Yesus Kristus, dan semakin membuat saya cinta dan takut kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Shalom, God bless you.